Pertanyaan berikutnya tentang yasinan dan tahlilan. Yasinan dan tahlilan bukan dari ajaran Rasulullah SAW. Ada beberapa orang berkata bahwa yasinan dan tahlilan itu bukan ajaran dari Rasulullah SAW, namun yasinan dan tahlilan adalah bid'ah dhalalah karena tidak pernah ada pada zaman Rasulullah SAW. Dan kalau memang kegiatan yasinan dan tahlilan itu baik, maka tentu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau oleh para sahabat beliau. Jawaban kami, wahai saudaraku kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah, ketahuilah bahwa sebagian kaum muslimin dalam memandang kegiatan yasinan tahlilan itu tidak sama. Menurut penelitian kami, bahwa sebagian kaum muslimin itu terpecah menjadi 3 kelompok, 3 golongan menanggapi masalah yasinan dan tahlilan. Jadi kelompok yang pertama adalah kelompok yang menolak seluruh jenis kirim pahala, ya, menolak secara mutlak seluruh jenis pahala apapun kepada mayit. Ini yang pertama. Yang kedua, kelompok yang mengakui sampainya kirim pahala kepada mayit. Jadi mengakui seperti pahala, tapi khusus pahala haji, sedekah, puasa. Namun mereka menolak kirim hadiah pahala bacaan Al-Quran dan kalimah-kalimah thayyibah kepada mayit. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang mengakui sampainya kirim pahala seluruh amal soleh kepada mayit, namun mereka menolak kegiatan yasinan dan tahlilan, khususnya yang mengadakan setelah adanya kematian, mulai dari 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari, kemudian 40 hari, 100 hari, 1000 hari, dan haul. Ini mereka tolak. Tetapi mereka pada hakikatnya menerima adanya kirim pahala, termasuk pahala bacaan Al-Quran. Oleh sebab itu kami jelaskan satu persatu. Kelompok pertama yang menolak seluruh jenis kirim pahala apapun kepada mayit, mereka berhujah dengan satu dalil hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an secara tekstual tanpa memahami hadis-hadis sahih yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an telah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza matal insanu. Ini redaksinya dalam Sahih Muslim, tapi Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin mengatakan idza mata ibnu Adam, apabila telah mati oleh manusia atau oleh anak Adam, inqata'a anhu amaluhu, akan terputus darinya amaluhu oleh amalnya, illa min thalathatin, kecuali dari 3 perkara. Illa min shadaqatin jariyatin, kecuali 1 min shadaqatin jariyatin, dari sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang ambil manfaat dengannya itu, ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kepada si mayit. Ini akhrajahu Muslim, nomor hadis 1631. Inilah hadis yang dipakai dasar oleh orang-orang yang menolak seluruh kegiatan kirim doa apapun, entah itu kirim pahala apapun, ya. Tetapi kalau doa, ya, kaum muslimin rata-rata sepakat. Kalau mendoakan Allahumma ighfir misalnya lil mukminin wal mukminat, itu rata-rata kaum muslimin ini ijma bahwa kaum muslimin sepakat kalau mendoakan boleh, kalau mendoakan sampai. Ya, makanya jangan keliru para pengikut Aswajah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berada di Nusantara terutama, bahwa kaum muslimin itu sepakat kalau masalah doa, ya. Karena apa? Ada tuntunannya masalah sholat jenazah. Setelah sholat jenazah juga ada doa, di mana-mana doa. Jadi jangan menuduh orang sembarangan. Jadi kaum muslimin sepakat ijma bahwa kirim doa, terutama doa, bukan mengirim doa, ya, berdoa, mendoakan itu adalah sampai bisa. Tetapi kalau masalah kirim doa, inilah baru khilaf, ya, baru khilaf. Khilaf yang pertama, kelompok yang pertama mengatakan kirim doa apapun, baik itu sedekah, baik itu haji, baik itu puasa, baik itu kirim pahala doa bacaan Al-Quran, tidak akan sampai dengan hanya berdasarkan satu hadis tadi, ya, satu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang putusnya amal kecuali 3 perkara. Kemudian jawaban kami,
masalah kelompok yang pertama. Hadis tersebut menjelaskan tentang amal pribadi dari diri si mayit, ya, amal pribadi, usaha pribadi, dan bukan menjelaskan tentang usaha saudaranya sesama muslim. Jadi bukan menjelaskan tentang usaha amal yang dilakukan oleh saudara muslim yang masih hidup yang dihadiahkan kepada si mayit. Jadi jelas. Jadi kalau mayit tersebut selama hidupnya itu meninggalkan tinggalan amal 3 tersebut tadi, yang pertama adalah sedekah jariyah, wakaf, dia punya wakaf tanah, punya wakaf pesantren, punya wakaf masjid dan seterusnya, amalnya jariyah mengalir. Saat dia mati akan dinikmati. Ini amal yang diusahakan. Kemudian ilmu yang bermanfaat saat dia masih hidup, dia punya murid mengajarkan, punya buku, punya tulisan karangan di mana-mana yang bermanfaat dipakai oleh orang banyak. Usaha dia. Kemudian dia punya anak yang mendoakan dia. Adapun masalah usaha saudara sesama muslim, kemudian dia beramal dikirimkan, ini tidak dibahas dalam hadis itu. Jadi jangan salah paham. Kalau seperti itu, ya, maka umat Islam tidak bisa saling bantu-membantu. Ya, nyatanya haji bisa dibadali, bisa diwakilkan dan pahalanya sampai. Oleh sebab itu, ya, maka kami berikan dalil-dalil bahwa kirim pahala dari orang lain yang masih hidup kepada orang lain sesama muslim dengan syarat sama muslim itu adalah sampai. Yang pertama adalah hadis tentang haji, kemudian hadis-hadis tentang sedekah, hadis tentang puasa. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, jadi muttafaqun alaih, sampai kepada orang lain. Cuman para ulama juga masih berbeda pendapat. Karena apa? Ibadah itu ada yang muta'alliqah bil badan, ada yang bergantung dengan badan, ada yang bergantung dengan mal, ya, ada yang bergantung dengan harta. Apakah ada masalah badaliyah? Apa bisa diwakilkan? Begini, kalau sholat dan syahadat dan sholat, para ulama sepakat tidak bisa diwakili. Walaupun orangnya masih hidup maupun orangnya telah wafat, nggak bisa diwakilkan. Aku kan masih kafir, wakillah kamu membaca syahadat, wakilku ya. Enggak, walaupun dia diwakilkan pada orang lain, tetap dia masih kafir. Karena dia mengatakan wakil pada orang lain, bukan dia sendiri yang baca 2 kalimat syahadat. Jadi gak sah perwakilan baca syahadat. Sholat, orangnya masih hidup, juga tidak bisa diwakilkan. Aku ini masih malas atau sakit parah, tolong wakili ya sholat. Nah, ini para ulama kali ini sepakat. Tetapi kalau masalah syahadat, jelas orangnya masih hidup maupun mati tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Tapi kalau masalah sholat orangnya sudah mati juga menjadi khilaf. Lah, kalau masalah haji, kemudian sedekah dan termasuk di dalamnya adalah puasa, para ulama berbeda pendapat walaupun toh ada dalil-dalil sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang pertama tentang dalil sedekah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uftulitat nafsuha wa lam tusi. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, sesungguhnya seorang laki-laki telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uftulitat, sesungguhnya ibuku telah wafat nafsuha, ya, oleh jiwanya, ruhnya, wa lam tusi, dan belum dia memberikan wasiat. Wa adunnuha, dan aku mengira, menyangka kepada Ummi, lau takallama tasaddaqat, kalau seandainya beliau bisa ngomong saat itu dia akan bersedekah. Afa atasaddaqu anha, apakah boleh saya bersedekah untuk dia? Ya, karena seorang laki-laki ini. Qala, berkatalah bersabda oleh Rasulullah, na'am, ya, bersedekahlah. Tasaddaq anha, bersedekahlah oleh engkau anha, untuk dia. Akhrajul Bukhari, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 1388 dan nomor hadis 2760. Wa Muslim, dan riwayat Imam Muslim nomor hadis 1004. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah tentang sampainya pahala sedekah kepada mayat. Kemudian wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, ini hadis tentang puasa. Kalau tadi tentang sampainya pahala sedekah, sekarang tentang puasa, yaitu riwayat Imam Bukhari Muslim juga, tapi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Redaksi hadisnya begini, ja'a rajulun, telah datang oleh seorang laki-laki
ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu berkata oleh rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ummi matat, sesungguhnya ibuku telah meninggal, wafat. Sesungguhnya ibuku telah meninggal. Wa 'alaiha shaumu syahrin, dan atasnya itu tanggungan puasa selama sebulan. Afa aqdihi anha, apakah saya boleh melunasi, mengqadai ya puasa itu untuknya? Qala, Rasulullah bersabda, na'am, ya. Qala, Rasulullah melanjutkan memberikan penguat, memberikan taukid, fatainullahi ahaqqu ayyuqda. Ya, fatainullahi ahaqqu ayyuqda. Hutangnya Allah itu lebih berhak untuk dilunasi. Nah, ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, ini bisa menjadi dasar qiyas. Rasulullah mengatakan dainullah ahaqqu ayyuqda. Jadi bisa dikiaskan nanti. Jadi, hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan, untuk dilunasi. Hadis riwayat Imam Bukhari, akhrajal Bukhari, nomor hadis 1953, wa Muslim nomor hadis 1148. Ini hadis tentang sampainya pahala, kirim pahala puasa kepada mayit. Kemudian kalau hadis-hadis tentang haji juga banyak. Ini hadis ini saya ambilkan satu-satu, ya. Kemudian hadisnya masih banyak. Wa 'anil Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, ja'at imra'atun min Khuth'ama 'ama hajjatil wada', telah datang oleh seorang wanita dari Khuth'am pada tahun haji wada', tahun perpisahan. Qalat, berkata oleh wanita tersebut, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna faridatallahi 'ala ibadi fil haji, sesungguhnya kefarduannya Allah atas hamba-hambanya fil haji, di dalam haji. Adrakat abi syaikhan kabiran, telah mendapati kefarduan haji tersebut pada ayahku dalam keadaan syaikhan kabiran, seorang laki-laki yang tua renta. La yastati'u ay yastawi 'ala rahilati, yang beliau tidak mampu untuk naik di atas kendaraan, sudah tua renta. Fahal yakdi anhu an ahujja anhu, maka bolehlah, ya, yakdi anhu, aku an ahujja anhu, aku kalau haji, ya, untuk beliau, apakah bisa menunaikan haji untuk beliau itu? Fahal yakdi anhu, apakah menunaikan anhu untuknya, an ahujja, bila berhaji oleh aku, anhu untuk beliau. Apa kata beliau? Qala, telah bersabda oleh Rasulullah, na'am, ya. Jadi Rasulullah itu enakan. Orangnya enggak seperti sekarang, sedikit-sedikit enggak boleh, sedikit enggak boleh. Rasulullah kalau ditanya yang sifatnya kebaikan, ya, itu Rasul, na'am, ya, na'am. Ada 3 redaksi hadis tersebut, mulai dari tentang sedekah, Rasulullah jawab langsung na'am. Kemudian tentang puasa juga na'am. Tentang haji pun na'am. Fahuji anhu, kata Rasulullah, hajilah oleh engkau anhu untuk dia, syaikhan kabiran, bapakmu. Akhrajal Bukhari, telah meruatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 1853, wa Muslimun, dan Muslim oleh nomor hadis 1335. Jadi jelas bahwa hadis tentang putusnya amal kecuali 3 perkara itu adalah khusus bagi amal ibadah dari sang mayit itu sendiri. Bukan amal ibadah yang dilakukan oleh orang lain lalu pahalanya dihadiahkan dan dikirimkan kepada mayit. Tetapi ingat bahwa upaya mengirimkan hadiah pahala itu dengan 2 syarat, ya. Yang pertama syaratnya adalah yang mengirimkan hadiah pahala muslim, yang dikirimi juga muslim, karena sesama muslim adalah saudara, bukan kerabat, bukan saudara kandung. Tapi kalau saudara kandung beda akidah, bukan saudara. Muslim dengan muslim itulah yang disebut saudara. Berikutnya menjawab kelompok kedua, yaitu mereka yang telah mengakui sampainya kirim pahala amal kepada mayit, seperti pahala haji, sedekah, dan puasa, karena mereka telah mengetahui dalil-dalilnya dari beberapa hadis sahih, namun mereka menolak sampainya kirim hadiah pahala bacaan Al-Quran, ya gini, atau kalimat-kalimat thayyibah kepada mayit. Maka jawaban kami dalam hal ini, kami menukilkan pendapat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Adhkar, babu ma yanfa'u al-mayyita min qawli ghairihi, yaitu pada bab ma yanfa'u, pada suatu yang bisa bermanfaat al-mayyita kepada mayat, min qawli ghairihi, dari ucapan atau doa orang lain. Jadi doa orang lain. Beliau telah memberikan solusi jalan tengah, ya, karena apa?
beliau mengatakan bahwa menurut Imam Syafi'i sendiri la yasilu tidak akan sampai. Tetapi menurut mayoritas ulama termasuk Ashabus Syafi'i dan terutama madhab Hambali, sepakat kalau madhab Hambali bahwa kirim pahala bacaan Al-Quran itu sampai kepada mayat. Nanti akan saya tunjukkan buktinya. Ini kita menjawab tentang pernyataan Imam An-Nawawi yang memberikan solusi tengah, ya, memberikan solusi baik. Beliau mengatakan kalau sudah selesai membaca ba'da firaghi minal qiraah, hendaklah mengatakan Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila fulanin. Allahumma ausil, ya Allah sampaikanlah thawaba ma qara'tuhu, pada pahalanya apa yang membaca oleh saya, ila fulanin, kepada si fulan. Jadi harus ada pernyataan seperti itu kalau menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tetapi kalau menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ar-Ruh, beliau mengatakan begini, as-sunnatu, bermula sunnah, la tustaratu at-talafudhu bil ihda'i fi hadithin wahidin. Bermula sunnah itu tidak disyaratkan melafatkan bil ihda'i dengan menghadiahkan pahala fi hadithin wahidin, di dalam hadis yang satu. Bal atlaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fi'la 'anil ghairi. Bahkan Rasulullah memutlakkan, ya, pada pekerjaan 'anil ghairi, untuk orang lain. Kasomi wal haji wasodaqati, seperti puasa, haji dan sedekah. Walam yakul li fa'ilin dzalika wa qul Allahumma hadza an fulan ibn fulanin wallahu ta'ala ya'lamu. Wa qul, dan ucapkanlah kalau bisa seperti itu, Allahumma hadza an fulan ibn fulan, ya Allah ini tentu fulan bin fulan, ya. Wallahu ta'ala ya'lamu, kata ini pernyataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh. Wallahu ta'ala ya'lamu, dan Allah itu mengetahui niat al-abdi, pada niatnya hamba. Jadi tanpa ada pernyataan seperti apa yang diucapkan oleh Imam An-Nawawi, Allahumma taqabbal ausil thawaba ma qara'tuhu ila fulan. Kalau menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, karena beliau lebih muda usianya, artinya setelah Imam Nawawi wafat, mungkin dikomentari oleh beliau dalam kitab Ar-Ruh bahwa tidak harus ada syarat, tidak harus ada syarat mentalafutkan, ya, mengikrarkan tadi. Beliau mengatakan begini, wallahu ta'ala ya'lamu niyatal 'abdi wa qasdahu bi'amali. Allah mengertilah sudah niatnya hamba dan juga tujuan dengan amalnya itu. Fa'in dzakarahu jaza, tetapi kalau seorang menyebutkan, ya, redaksi ikrarnya kepada fulan bin fulan fulan ila hadrati fulan ila hadrati fulan, itu malah jaza, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi ahbab Ahlus Sunnah wal Jamaah juga harus paham, pernyataan ila hadrati itu bukan tawasul, bukan, tetapi ihda'us thawab. Itu adalah pernyataan menuju alamat, ya, menunjukkan alamat kepada siapa, kita sebab. Kadang-kadang juga teman-teman santri masih banyak yang salah paham. Ila hadrati dikatakan ini tawasul, bukan tawasul. Tawasul itu ada macam-macam, ya. Ada tawasul dengan asmaul husna, dengan tawasul dengan kalimat-kalimat thayyibah, tawasul dengan bijahi Rasulillah dan seterusnya. Bukan masalah ila hadrati tawasul, tapi ini adalah pernyataan menuju alamat kita mengirimkan hadiah pahala kepada siapa? Bacaan, terutama bacaan Al-Qur'an. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan wa in taraka dzikrahu, dan kalau seandainya seseorang itu meninggalkan penyebutan nama alamat yang dituju, waqtafa bin niyati, dan merasa cukup dengan niat, wal qasdi, dan tujuan tersebut, wasala ilaihi, maka akan sampai kepadanya. Jadi ini justru adalah pernyataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid kesayangannya dari Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, mengatakan sampai secara mutlak. Kemudian saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dan kalau para ulama pada zaman dahulu, ya, berbeda pendapat tentang sampai atau tidaknya kiriman hadiah pahala bacaan terutama kepada mayit, itu wajar. Kenapa? Dalil mereka dulu yang dipakai adalah dalil nakli yang dinukil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian pada zaman modern seperti ini ada dalil yang bisa dipakai penguat, yaitu dalil akli, dalil akal. Adanya bukti-bukti, ya, bahwa benda mati itu bisa menyampaikan sesuatu kepada benda yang lain. Contohnya apa? Tulisan, suara, gambar yang ada di internet, ada di HP, sama-sama mati, tapi dengan syarat. Yang pertama punya linknya, yang kedua ada sinyalnya, harus ada punya sinyal. Kalau enggak, lah sinyalnya harus apa? Sesama satu akidah. Kalau dengan manusia, akidahnya sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau enggak punya sinyal, enggak akan nyambung, tulalit nanti.
Paham? Jadi benda mati saja sekarang sudah bisa menyampaikan tulisan, bisa menyampaikan gambar, bisa menyampaikan suara dengan sempurna. Padahal itu benda mati. Siapa yang menggeret? Siapa yang menyampaikan? Tetap Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai dasar penguat saja dari dasar akli. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjawab kelompok yang ketiga, yaitu mereka yang mengakui sampainya kirim pahala seluruh amal soleh kepada mayit, termasuk mengirim hadiah pahala bacaan, namun mereka masih menolak kegiatan yasin dan tahlilan. Jadi mereka masih menolak yasin dan tahlilan yang diadakan setelah kematian pada hari pertama, kedua, ketiga, ketujuh, kemudian ke-40, ke-100, ke-1000, sampai haul setiap tahun sekali. Karena menurut mereka ini adalah bukan contoh dari Rasulullah, tidak juga dari para sahabat, juga ini adalah ajaran orang-orang Hindu, kata mereka, Hindu dan Buddha, termasuk terutama adalah pembatasan hari-hari. Jawaban kami dalam hal ini menggunakan beberapa kaidah usul fikih, ya. Jadi kita harus menggunakan kaidah usul fikih dalam menentukan bagaimana baik atau tidak, masyru' atau tidak kegiatan hari-hari tersebut. Tetapi yang perlu dipahami adalah menentukan hari-hari itu tidak wajib, karena juga itu kegiatan-kegiatan yang menurut pemandangan kami adalah sunnah, ya. Artinya bukan sunnah yang ditetapkan Rasulullah, tidak, dan tidak mewajibkan. Kalau mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat Islam, berdosa, karena dia telah membuat syariat baru. Makanya kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, ya, man istahsana faqad syarra'a. Barang siapa yang telah memandang baik tanpa dalil, ya, kemarin sudah kita jelaskan, istihsan yang mardud yang ditolak adalah yang yukhalifu syar'a, yang tanpa dalil. Bi mujarradir ra'yi, istihsan yang hanya mengandalkan ra'yu saja, pandangan saja, yang tanpa adanya nas atau dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Jadi man istahsana faqad syarra'a. Barang siapa yang memandang baik suatu perkara, maka sungguh dia telah membuat syariat Islam. Nah, syariat itu adalah agama. Bahkan menurut Imam Az-Zarkasi di dalam kitab beliau Bahrul Muhit mengatakan qala ashabuna. Ya, qala ashabuna man syarra'a faqad kafara. Jadi diteruskan kaidahnya. Man istahsana faqad syarra'a. Barang siapa yang memandang baik suatu perkara, maka sungguh dia telah membuat syariat. Kemudian diteruskan oleh ashab Syafi'i. Waman syarra'a faqad kafara. Barang siapa yang telah menentukan syariat, maka sungguh dia telah kafir. Makanya ini harus hati-hati. Syariat di mana dan istihsan di mana yang sampai segitunya di dalam menurut pandangan para ulama. Jadi jangan gampang-gampang. Dalam hal ini kami menggunakan beberapa kaidah usul fikih. Karena dasar hukum agama Islam itu tidak terbatas pada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW saja. Namun dasar agama Islam adalah Al-Quran, ya, kitabullah, kemudian As-Sunnah, Al-Ijma', kesepakatan para ulama, yaitu konsensus, kemudian Al-Qiyas, analogi juga penting. Adanya ijma' dan qiyas ini juga harus ada dasar dari Al-Quran dan hadis. Kemudian para ulama juga mempertimbangkan adanya 7 dalil lagi. Jadi 7 dalil bisa dipertimbangkan lagi dalam menentukan istinbat hukum. Yang pertama adalah harus mempertimbangkan namanya qaulus sahabi atau madhabus sahabi. Ini pendapat atau perkataan individual sahabat yang belum menjadi ijma', ya. Kemudian yang kedua syara'u man qablana, syariat-syariat orang terdahulu, agama terdahulu. Ini juga bisa menjadi pertimbangan dalam istinbat hukum. Kemudian ada al-urfu, kebiasaan daerah setempat, adat, ya, kebudayaan daerah setempat juga bisa menjadikan pertimbangan dalam istinbat hukum. Jadi ada madhabus sahabi atau qaulus sahabi, ada syara'u man qablana, kemudian ada al-urfu, kemudian ada al-maslahah al-mursalah, juga harus dipertimbangkan, ya, kemaslahatan secara mutlak. Jadi jangan langsung apa yang tidak dicontohkan Rasulullah semuanya langsung bid'ah, dolalah. Tidak semudah itu. Kalau begitu para ulama nggak usah ada begitu. Ya, nah, kita mengetahuinya sambel, ya, sambel. Kita nggak tahu sambel itu dari mana. Ada lomboknya, ada cabenya misalnya, ada bawang merahnya, ada bawang putihnya misalnya, ada terasinya.
Jadi para ulama-ulama mujtahid itulah yang meracik ya beberapa ramuan bumbu-bumbu itu yang menjadi sambal yang nikmat yang kita nikmati saat ini. Kita sendiri mengetahuinya hanya sambal, tidak tahu bagaimana. Itulah hukum Islam. Jadi Islam ditarik hukum itu menggunakan berbagai macam piranti. Jadi saya ulang, harus mempertimbangkan juga namanya qaul sahabi atau matul sahabi, kemudian syara'u man qablana ay asyara'i'u al-qadimah. Yaitu syarat umat terdahulu harus ada al-urfu, dipertimbangkan al-adah muhakkamah. Kemudian adat yang tidak bertentangan dengan syariat, semuanya itu harus ada standarnya Quran hadis. Jadi harus ditimbang nanti. Qaul sahabi harus timbang dengan adanya Quran dan hadis. Kemudian syara'u man qablana juga begitu, al-urfu juga begitu. Maslahah mursalah juga tidak boleh keluar dari konteks Quran dan hadis, harus mempertimbangkan itu semua. Jadi pertimbangan timbangannya tetap Quran hadis. Kemudian ada al-istishab ya, adanya ketetapan hukum sebelumnya atau tidak ada hukum sebelumnya. Istishab, istihsan ya, istihsan selama la yukhalifu syar'a, yang tidak menyalahi syariat Islam juga harus dipertimbangkan. Ada lagi satu dara'i atau satu dari'ah. Ini kita dalam istinbat hukum menentukan apakah yasin dan tahlilan, kemudian dibatasi dengan menggunakan hari-hari, hari pertama, hari kedua, ketiga, sampai 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, haulan ya. Yang perlu dijadikan pemahaman kaum muslimin, terutama ahbab aswaja, adalah bahwa penentuan hari-hari itu tidak wajib, tidak fardu, tidak harus. Ini yang harus digarisbawahi. Tidak harus hari pertama, hari kedua, ketujuh hari, tidak. Mau diadakan hari itu silahkan, mau tidak juga silahkan. Cuman kalau seandainya misalnya di daerah setempat, adat setempat melakukan hal itu, maka kita harus menghormati. Kalau seandainya dikatakan bahwa itu adalah budaya Hindu-Buddha, ya para ulama-ulama yang disebut dulu adalah Wali Songo, itu adalah bukan ulama-ulama kacangan. Mereka ahli usul fikih, mereka pintar tentang Al-Quran dan hadis. Jadi mereka sudah menentukan dulu. Oke lah, wadah mungkin bisa dari mereka wadahnya, tetapi isi, penting isi. Jangan meniru orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang ini lebih suka baju, lebih suka atribut daripada isi. Kalau ulama-ulama yang ahli hikmah, yang luar biasa, yang rahmatan lil alamin, wadah kadang-kadang ya oke wadah mereka, tetapi isinya milik kita. Wadahnya 1 hari, 2 hari, 7 hari, sampai 40 hari, 100 hari, bahkan sampai haul sekali misalnya. Wadah mereka misalnya kalau itu memang benar-benar, tapi isinya adalah ajaran syariat Islam. Makanya Islam bisa membumi dimanapun. Inilah ya, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian jawaban kami tentang masalah bid'ah. Jadi bid'ah yang sudah kita jelaskan adalah menurut syariat Islam, bid'ah indal istilah asy'ari menurut jumhur ulama adalah kullu ma uhtitha wa ukhturi'a fi dinil islami laysa lahu aslun minasyar'i. Segala sesuatu yang dibuat-buat baru, diada-adakan fi dinil Islam, di dalam agama Islam, laysa lahu aslun, yang tidak ada baginya aslun, dasar minasyar'i, daripada syariat Islam, yaitu dasar syariat Islam yang disepakati para ulama Ahlus Sunnah Jamaah adalah 4: Al-Qur'an, kemudian al-hadis, al-ijma' dan qiyas. Kalau tidak memiliki dasar ini baru ya. Adapun tuduh dalil tadi yang kami sebutkan adalah sebagai pertimbangan dalam istinbat hukum. Jadi bukan pengertiannya bukan begini ya. Bid'ah itu bukan seperti ini, seperti yang didengung-dengungkan selama ini. Kullu ma uhtitha wa ukhturi'a fi dinil islami ya bi ghairi misalin sabiqin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti itu. Kan banyak orang yang mendefinisikan bid'ah bahwa segala sesuatu yang dibuat-buat, dibikin-bikin baru di dalam agama Islam ya, bi ghairi misalin atau ala ghairi misalin, atas tidak ada contoh sabiqin yang mendahului an Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, tidak seperti itu. Jadi ketentuan bid'ah dolalah itu yang tidak punya dasar daripada 4 dasar tadi, yang tidak menyalahi aturan syariat Islam. Kemudian jawaban kami yang kedua, ketahuilah bahwa pada zaman Rasulullah SAW dan para zaman sahabat itu banyak terjadi peperangan. Hampir setiap tahun umat Islam selalu mengadakan persiapan perang. Mereka harus mempersiapkan perbekalan, dana, harta milik mereka sendiri. Tidak ada dana dari pemerintah.
Para sahabat itu adalah semuanya dai dan sekaligus tentara. Itu para sahabat. Makanya salah satu syarat jihad di medan pertempuran, orangnya harus kaya, harus mampu. Bukan seperti sekarang jihad tapi mau mencari uang di sana. Tetapi para sahabat jihad membawa harta benda sendiri. Mereka harus bekerja, mereka harus menghidupi keluarganya, kemudian setiap saat mereka mempersiapkan bekal untuk peperangan di medan pertempuran. Kemudian hampir setiap tahun mereka selalu begitu. Lalu mereka apakah bisa punya waktu luang untuk mengadakan kegiatan yasin, tahlilan, sedangkan para sahabat yang gugur di dalam medan pertempuran juga banyak sekali. Maka sangat sulit kalau seandainya mereka itu mengadakan kegiatan yasinan dan tahlilan seperti yang dilakukan oleh umat Islam mayoritas zaman sekarang. Karena apa? Yasin tahlilan itu butuh waktu yang luang, butuh keamanan, rasa tenang dan seterusnya. Dan toh itu bukan kewajiban. Sekali lagi, bukan kewajiban. Itu hanya usaha dari yang hidup sebagai rasa cintanya dia kepada saudara sesama muslim. Dia ingin memberikan hadiah pahala, kiriman pahala, usaha yang hidup kepada yang mati. Mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Karena apa? Kalau orang itu selalu pelit, terlalu sekek, ya, bakhil. Orang saat masih hidup saja tidak mau kirim hadiah apapun, nggak mau ngirimi apapun kepada saudaranya. Nah, sudah mati, tidak mau ngirim apapun, masih dihalang-halangi lagi. Ya, jadi jelas bahwa itu adalah upaya dari yang hidup ingin memberikan hadiah pahala kepada orang yang telah mati dari saudara-saudaranya kaum muslimin. Apakah itu dibenarkan? Saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada isyarat dari Al-Quran. Surat Al-Hasyr mulai dari ayat 8 sampai ke 10. Coba kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami baca ayat yang ke-10 dulu. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang ja'u yang datang oleh alladzina min ba'dihim. La min ba'dihim itu ba'dihim siapa? Siapa yang telah datang dari setelah mereka itu, mereka siapa maksudnya? Imam Asy'uti rahimahullah ta'ala di dalam tafsir beliau Ad-Durrul Manthur telah meriwayatkan hadis dari Imam Al-Hakim dan Imam Ibnu Mardaweh. Beliau mengatakan begini, wa akhrajal hakimu wa sahhahahu, dan telah mengeluarkan Al-Hakim oleh Imam Hakim dan telah mensahihkan oleh Hakim pada hadis wa Ibnu Mardaweh dan oleh Ibnu Mardaweh an Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala an-nasu ala thalathati manazil. Manusia itu terdiri atas 3 manazil, ya, 3 tingkatan. 3 tingkatan, 3 derajat. Qad madat manzilatani, sungguh telah berlalu 2 tingkatan itu, 2 kedudukan itu. Wa baqiyat manzilatun, dan masih tersisa 1 manzilah, 1 kedudukan, 1 tempat. Fa ahsin, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, fa'asin ma antum kainuna alaihi an takunu bihadil manzilati, maka perbaikilah oleh kalian pada sesuatu yang kalian ada di dalamnya itu. Antakun, sekiranya ada oleh kalian bihadil manzilati, dengan pada itulah manzilah, kedudukan itu. Allati baqiyat, yang masih tersisa itu. Ya, kedudukan yang mana? Golongan yang mana? Kelompok yang mana? Zaman yang mana? Tsumma qara'a, kemudian membaca oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Beliau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim lil fuqara'i al-muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Lil fuqara'i, bagi orang fakir, al-muhajirin yang hijrah, alladzina ukhriju, yang ukhriju dikeluarkan terhadap alladzina min diyarihim, dari negeri mereka, wa amwalihim, dan dari harta mereka. Ini penjelasan dari surat Al-Hasyr ayat 8. Ini min ba'dihim tadi ditafsir oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu setelah al-muhajirin. 1 manzilah adalah orang-orang muhajirin, yang mana Rasulullah SAW diutus di situ di Mekah. Kemudian orang muhajirin memiliki manzilah yang luar biasa. Tsumma qala, kemudian berkata oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, haula'i al-muhajirun, mereka itu adalah orang-orang yang muhajirun. Wa hadhi manzilatun, dan pula ini manzilah, kedudukan ini qad madat, sungguh telah berlalu ini. Tsumma qala, kemudian berkata oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, tsumma qara'a, kemudian membaca oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim
Waladina dan orang-orang yang tabawwa'u yang menempati oleh mereka ad-dara pada negeri, yaitu negeri Madinah, ya. Wal imana dan pada iman min qablihim dari setelah mereka. Setelah Muhajirin siapa? Yaitu Ansor. Kata Sa'ad bin Musayyad, "Tsumma qala haula'i al-ansor." Mereka itu al-ansor. Wa hadhi manzilatun, dan saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan kepada kaum atau pada murid-murid beliau, pada para tabi'in, hadhi manzilatun qad madat. Ini kedudukan ini sudah berlalu. Tsumma qara'a, kemudian membaca oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Tsumma qala, kemudian berkata oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, faqad madat hatani al manzilatan. Sungguh telah berlalu oleh dua kedudukan tadi, yaitu kedua kedudukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Wa baqiyat hadil manzilatu, dan telah masih tersisa hadil manzilatu, yaitu oleh manzilah ini. Fa ahsin ma antum kainuna alaihi an takunu bi hadhil manzilati. Maka berbuatlah baik oleh kalian pada sesuatu yang ada oleh kalian, agar kalian menjadi pada hadhil manzilah. Jadi orang-orang yang mengadakan kegiatan Yasin dan tahlilan sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Apakah hanya berdoa rabbana ighfir lana? Ini adalah isyarat dari nas. Jadi salah satu upayanya adalah mengirimkan hadiah pahala bacaan kepada saudara-saudaranya kaum muslimin yang telah gugur mendahulunya. Kemudian jawaban ketiga tentang hari-hari, penentuan hari. Apakah juga ada dalilnya? Apakah juga ada petunjuknya? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Amr Umar, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini ada dasar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, innama yuftatanu rijalani mu'minun wa munafiqun. Sesungguhnya akan difitnah dua orang, yaitu orang mukmin dan orang munafik. Kalau orang kafir enggak. Amal mukminu fayuftanu sab'an. Adapun orang mukmin akan difitnah di dalam kuburan sab'an pada 7 hari. Jadi 7 hari di situ. Wa amal munafiqu fayuftanu arba'ina subahan. Adapun orang munafik akan difitnah dalam kuburan sebanyak 40 sobah pagi. Wa amal kafiru fala yus'alu an Muhammadin wala ya'rifu. Adapun orang kafir tidak akan ditanya, ya, tidak ditanya apapun di dalam kuburan, karena dia tidak mengenali Rasulullah SAW. Digebuki aja dia di dalam kuburan. Kalau orang yang mukmin akan difitnah, akan menjadi sangat gelisah, ya, akan butuh kiriman pahala, kiriman doa, sedekah seterusnya. Kata Abdullah bin Umar mengatakan bahwa yuftanu sab'an untuk orang mukmin. Orang munafik arba'ina subahan. Qala Ibnu Jurayj, telah berkata oleh Ibnu Jurayj, salah satu perawinya beliau, wa ana aqulu qad qila fi dzalika fama ra'ayna mithla insanin alqala halikahu sab'an ayyutasaddaqa anhu. Jelas. Ini akhrajahu Abdur Razzaq fi musannafihi. Dia telah mengeluarkan hadis ini, ya, athar ini dari Abdur Razzaq di dalam musannaf beliau nomor 6757. Wa akhrajal Imam Ahmad bin Hanbal, dan telah mengeluarkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu wa rahimahullah taala fi kitab Az-Zuhdi, di dalam kitab Az-Zuhdi, kitab Zuhud. Wa Abu Nu'aimin fi Hilyatul Auliya, dan oleh Imam Abu Nu'aim di dalam kitab Hilyatul Auliya, an Tawus bin Kaisan, dari Tawus bin Kaisan radhiyallahu an, qala, telah berkata oleh Tawus bin Kaisan, ini seorang tabi'in, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an. Sesungguhnya orang-orang yang mati yuftanuna fi quburihim, yaitu difitnah terhadap mereka al-mauta fi kuburim, dalam kuburan-kuburan mereka sab'an, selama 7 hari. Ini al-mauta khusus untuk orang mukmin, karena jelas tadi orang-orang kafir tidak akan ditanya, ya, karena tidak mengenal dan bahkan mereka mengingkari Rasulullah, mereka digebuki saja dalam kuburan. Nah, ini yang dimaksudkan adalah al-mauta lil mukminin atau mautal mukminin, orang-orang mati yang dari orang mukmin difitnah di dalam kuburan mereka sab'an. Ini senada, ya, dengan apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Tawus bin Kaisan mengatakan, fakanu, maka ada oleh mereka, ya, para ulama-ulama salaf, yastahibbuna, mensunahkan oleh mereka para ulama salaf, ayyud ima, pada sekiranya memberikan makan oleh seseorang, anhum, untuk mereka al-mauta sab'an tilkal ayyam, pada hari-hari itu. Jadi jelas
bahwa penentuan hari 1, 2 sampai 7 hari itu juga punya dasar. Yang pertama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh atau dikeluarkan oleh Abdul Razak di dalam musnad beliau. Yang kedua, hadis yang athar yang dari riwayat Tawus bin Kaisan yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan oleh Imam Abu Nuaim di dalam Hilyatul Auliya. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya apa yang telah kita sampaikan. Jadi perbedaan tetap perbedaan, tetapi semua kita yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai mati adalah saudara kita. Jadi hormati perbedaan, kemudian ukhuwah Islamiyah harus kita utamakan. Jadi kalau seandainya ada yang berbeda, tetap tahan dari pencelaan, dari penghinaan dan seterusnya. Mudah-mudahan ada manfaat barokahnya bagi kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.